Salah satu yang unik adalah tiang dengan penampilan berbeda yang berdiri di samping Masjid Agung Keraton Buton. Tiang tersebut dinamakan Kasulana Tombi. Oh ya Kak, tadi kan saya keliling-keliling di sekitaran benteng Keraton Buton dan saya lihat ada tiang tinggi yaitu Kasulana Tombi. Kira-kira Kak mungkin bisa dijelaskan mengenai sejarah Kasulana Tombi itu Kak? Jadi gini Amanda, tadi yang ditanyakan tentang tiang yang tinggi itu Kasulana Tombi. Kasulana Tombi itu sebenarnya adalah tiang bendera Kesultanan Buton. Di tiang itulah dikibarkan bendera Kesultanan Buton, namanya Tombi Longa-Longa. Jadi dia bendera yang berbentuk segitiga. Nah, bagaimana sejarahnya tiang bendera ini? Itu dibangun tahun 1712. Kemudian pada tahun 1800-an, di 800-an akhir itu disambar petir, kemudian patah. Tidak lama setelah itu kembali disambung, makanya di atas itu kelihatan ada behel besi yang digunakan untuk kemudian menopang supaya tiang yang kedua yang ada di atas itu tidak jatuh. Kemudian di situ kita melihat ada apa lagi namanya itu bentangan-bentangan kayu. Sebenarnya di situ dulu berbentuk lingkaran, tempat orang kemudian mengerek bendera. Kemudian ada tangga, ada satu buah tangga, masih ada sisa-sisa tangganya. Kemudian ada 4 buah penopang. Jadi ada 4 buah penopang di bawah itu ada bagian selatan, bagian timur, bagian barat, ada semua di situ. Jadi mungkin kondisinya sekarang sudah mulai miring karena memang usia yang sudah beberapa ratus tahun. Yang fungsinya dahulu sebagai tempat untuk mengibarkan bendera longa-longa. Kemudian berdasarkan penuturan dari banyak ya para narasumber, para sepuh-sepuh juga itu memberi informasi bahwa dahulu bendera merah putih juga pernah dikibarkan di sana. Kemudian berdasarkan dari berbagai macam informasi dari narasumber para sepuh-sepuh kita, dulu pernah di awal-awal kemerdekaan dikibarkan bendera merah putih di sana. Tetapi informasi yang paling jelas memang Kesultanan Buton mengibarkan bendera sultanannya yang disebut dengan Tombi Longa-Longa. Di sana tertulis nama sultan. Kalau kita ke pusat kebudayaan Wolio di Istana Sultan Falihi itu akan kelihatan di sana. Tombi Longa-Longa itu tertulis As-Sultan Qaimuddin. Maksudnya ya, Sultan Qaimuddin sebagai sultan yang berkuasa di era itu. Jadi memang Kasulana Tombi punya arti penting. Selain itu beberapa narasumber, para tetua-tetua kita juga memberikan informasi bahwa di tempat untuk mengerek bendera itu di bagian atas itu yang berbentuk lingkaran itu juga difungsikan sebagai tempat untuk mengintai kapal-kapal yang lalu lalang di perairan Buton. Ketika melihat kapal yang lalu lalang seperti itu atau ada kapal yang singgah, maka akan dibunyikan meriam di benteng keraton. Kemudian kapal itu berkewajiban untuk membalas bentukan meriam itu sebagai sebuah bentuk komunikasi di era itu. Saya pikir untuk Kasulana Tombi memang punya sejarah yang panjang, kemudian punya beberapa fungsi. Juga memang Kasulana Tombi saat ini ya menjadi satu buah daya tarik wisata yang ada di Kota Tombal. Dan ini memang ya kita harus jaga bersama oleh semua kalangan. Saya pikir demikian kalau persoalan Tombi.
Saat ini saya berada di Masjid Agung Kesultanan Buton yang merupakan salah satu dari 9 masjid kuno di Indonesia. Dan masjid ini telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai benda cagar budaya atau situs cagar budaya berdasarkan keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Masjid Agung Kesultanan Buton pertama kali didirikan pada tahun 1538 Masehi. Tidak lama berselang, masjid ini terbakar akibat perang saudara yang terjadi di Kesultanan Buton dalam perebutan kekuasaan. Pembangunan masjid ini baru didirikan lagi pada tahun 1712 Masehi yang dibangun tidak jauh dari tempat semula pada masa pemerintahan Sultan Sakiuddin Darul Alam. Jadi memang di dekat Kasunanan itu ada Masjid Agung Keraton Buton atau biasa disebut dengan Masjid Yogena. Masjid Yogena itu artinya Masjid Agung. Nah, masjid itu adalah Masjid Kesultanan Buton. Dalam catatan sejarah itu didirikan tahun 1712. Masjid ini juga memiliki perangkat masjid, punya imam sebagai pimpinan spiritual tertinggi di Kesultanan Buton. Kemudian perangkat-perangkatnya bersama imam seluruhnya itu memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga Buton secara spiritual, mendoakan seluruh masyarakat Buton, mendoakan rezekinya, umurnya, keberkahan, segala sesuatu yang mereka lakukan. Itu menjadi tugas-tugas spiritual. Sama dengan benteng keraton juga punya 12 jendela termasuk pintu. Jadi sama, itu merupakan simbol dari 12 lubang yang ada dalam tubuh manusia. Ketika kita berkunjung ke Masjid Keraton, kita hanya diperbolehkan untuk melewati pintu yang resmi dipakai, pintu besar itu, dan tidak boleh kita lewat jendela. Nah, itu sebagai sebuah bentuk bahwa penghormatan kita kepada masjid tertua yang sudah dibangun oleh para leluhur Buton, Kesultanan Buton, dan kita juga bisa melihat di situ ada 2 tingkat, ada tingkat bawah dan tingkat atas. Kemudian ada gendang, terus kemudian ada mihrab, tempat imam memimpin sholat, dan ada mimbar. Kemudian di sebelah kanan mimbar atau di sisi utara mimbar itu ada tempat khusus buat sultan di dalam ketika dia hendak dilantik menjadi sultan, maka tempat itu digunakan oleh sultan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Jadi dia punya tempat khusus, untuk melaksanakan sholat Jumat atau sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian masjid ini tahun 1830-an pernah terbakar, tetapi hanya atapnya yang hangus, terus kemudian tiang-tiang, dinding dan lain sebagainya masih dalam keadaan yang utuh. Riwayat ini sebenarnya direkam di dalam perjalanan sejarah panjang Kesultanan Buton yang disebut dengan Bakon Cuapa. Bakon Cuapa itu adalah kebakaran besar di dalam benteng keraton. Semua rumah-rumah terbakar, termasuk masjid. Kemudian setelah itu dilakukan perbaikan pada masjid itu, sehingga kemudian kita lihat dengan kondisi saat ini. Tahun 1929 juga dilakukan perbaikan, mengganti atap dari atap nipah menjadi atap seng, kemudian mengganti lantai dengan menggunakan semen. Nah, saat ini sudah beberapa kali renovasi dan kita melihat Masjid Keraton dengan kondisi seperti ini. Kalau kita lihat, Islam sebagai agama resmi di Kesultanan Buton itu tahun 1541. Masjid itu dibangun 1712. Nah, sebelum ada masjid itu, ada tempat lain didirikannya masjid. Di dalam beberapa informasi yang kita terima dan beberapa naskah itu menjelaskan bahwa masjid itu didirikan tidak jauh dari masjid sekarang, yang disebut dengan
tempat pendirian masjid itu namanya Kaliwuri Buto, tempat masjid tua di mana sebelum masjid sekarang ini. Masjid ini punya arti yang begitu penting, baik dia secara fisik maupun yang berhubungan dengan perangkat masjid keraton. Perangkat masjid keraton atau perangkat Masjid Giogena ini sampai saat ini orang Buton meletakkan mereka pada posisi yang sangat istimewa. Jadi perangkat masjid keraton itu di dalam kehidupan kulturalnya masyarakat Buton dianggap sebagai para pemimpin-pemimpin spiritual yang ada di Kesultanan Buton. Jadi cerita tentang masjid itu memang punya cerita yang panjang, punya cerita-cerita yang mistis, punya banyak hal yang kemudian bisa diceritakan. Tiang-tiang yang kemudian ada di dalam masjid itu, di bagian dalam masjid itu ada 20 tiang, itu menggambarkan tentang sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemahaman mazhab akidah Imam Asy'ari, bahwa itu adalah sifat 20 sifat Tuhan yang bisa dipahami oleh akal manusia. Jadi masjid keraton itu penuh dengan simbol, penuh dengan makna, dan penuh dengan nilai-nilai spiritual, dan itu bagi masyarakat Buton itu adalah hal yang penting dan menjadi bagian dari kebanggaan, dan tidak sedikit orang yang menganggap itu bahwa inilah nilai keistimewaan yang dimiliki oleh Kesultanan Buton. I never used to take it slow.